Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyantoro, mahasiswa PPG Angkatan 4 dalam jabatan tahun 2021 LPTK Universitas Sultan Ageng Bertayasa dengan nomor mahasiswa 22307211635 dengan nomor UKG 201501004811. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran dengan tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara, subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, coba Pak Guru pengen tahu suara Pak Guru ini terdengar jelas atau tidak? Jelas Pak. Pak Guru pengen tahu semangatnya untuk anak-anakku yang kelas 3 ini. Semangat pagi. Nah, kalian memang anak-anak yang sangat luar biasa. Anak-anak JT 1 yang sangat luar biasa. SD JT 1. Ya, terima kasih. Anak-anak itu memang adalah anak yang sangat istimewa. Anak-anak yang semangat dalam belajar. Di sini Pak Guru sudah mengirimkan link untuk presensi kehadiran. Ya, tadi sudah Pak Guru kirimkan melalui Google Form. Anak-anak apakah sudah mengisi absensi? Sudah Pak. Anak-anak sudah mengisi absensi. Nah, tadi setelah saya lihat itu ada salah satu anak yang mengisi absennya pertama. Oh, saya lihat tadi Mbak Nanda itu mengisi absennya pertama kali. Nah, untuk itu sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Karena yang mengisi absen pertama tadi Mbak Nanda, sekarang coba Mbak Nanda pimpin berdoa hari ini. Silakan Mbak Nanda. Baik Pak Guru. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Nanda yang sudah memimpin berdoa pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di mana dan putihku. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran yang kemarin? Ya, kalau masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin, coba Pak Guru bertanya lagi. Apa saja yang kita pelajari kemarin? Kewajiban dan hak Pak Guru. Hak mendapatkan lingkungan sejuk Pak Guru.
Belajar penjumlahan, Pak Guru. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4 yaitu tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4 yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak yang pertama adalah setelah mengamati gambar melalui PowerPoint, siswa dapat mengetahui pengertian, kewajiban, dan hak sebagai anggota keluarga dengan tepat. Dengan bimbingan guru, siswa dapat menyajikan hasil penyelesaian masalah sederhana dan cara mengatasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian manfaat pembelajaran pagi hari ini itu adalah kalian nanti dapat menerapkan tentang kewajiban dan hak kalian yang ada di lingkungan kalian. Di rumah ya di rumah, kemudian haknya atau kewajiban misalnya di sekolah ya apa saja. Nah, nanti dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di sini Pak Guru punya 3 buah gambar. Coba sebelum Pak Guru bertanya, gambarnya terlihat jelas atau tidak? Jelas, Pak. Gambarnya terlihat jelas. Nah, anak-anak Pak Guru sudah menayangkan 3 buah gambar di sini. Nah, apa yang dapat kamu amati dari gambar itu? Gambar anak baru pulang sekolah, Pak. Betul sekali. Gambar 1 itu kalau kita lihat, itu ada gambar anak yang sudah pulang sekolah. Coba, untuk yang selanjutnya coba, yang dapat kamu amati dari gambar itu apa? Gambar orang sakit, Pak Guru. Gambar anak yang sakit. Betul sekali. Di situ ada anak yang sakit. Coba yang lain. Gambar anak yang sedang dikompres oleh ibunya, Pak Guru. Betul sekali. Ada gambar anak yang dikompres oleh ibunya. Nah, coba yang lain ada lagi. Gambar anak yang diperiksa dokter. Gambar anak yang diperiksa dokter. Betul sekali. Jadi di situ ada gambar anak yang sedang diperiksa dokter. Dari ketiga gambar itu dapat kita lihat misalnya gambar 1. Di situ anak sedang pulang sekolah. Berarti di situ ada fasilitas di sana, yaitu sekolahan. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, kita lihat di situ ada gambar orang yang sedang sakit. Orang tuanya sedang mengompres. Kemudian karena tidak kunjung sembuh, kemudian baru dia pergi ke dokter. Di sana ada beberapa hak, kemudian ada kewajiban. Apa keterkaitan dari ketiga gambar itu? Siapa bisa menjelaskan? Menurut saya dari ketiga gambar itu ada keterkaitan, yaitu jika ada anak yang sakit maka orang tua harus merawat mereka dan mengobatkan mereka ke dokter. Nah, ya terima kasih Mbak Niken ya yang sudah menjawab pertanyaan Pak Guru. Keterkaitan itu kata Mbak Niken itu anak yang sakit maka orang tua itu harus merawat dan mengobatkan ke dokter. Coba, bagaimana pendapat teman-teman dengan jawaban Mbak Niken tadi? Saya setuju dengan jawaban Mbak Niken, Pak Guru. Menurut kami, dari ketiga gambar itu ada keterkaitan antara kewajiban dan hak seorang anak, Pak Guru. Ya, ada kewajiban dan hak seorang anak ya dari ketiga gambar itu. Coba, bagaimana dengan jawaban Mbak Niken dan Mbak Bilkis? Adakah pendapat yang lain? Saya setuju Pak Guru dengan jawaban Mbak Bilkis dan Mbak Niken. Sedikit tambahan dari saya. Menurut saya selain kewajiban dan hak seorang anak,
Orang tua di situ juga ada kewajiban negara. Ya, terima kasih Mbak Kansa ya yang sudah menjawab, menambahi jawaban Mbak Bilkis dengan Mbak Niken. Ya betul sekali anak-anak. Jadi di situ adalah ada hak dan ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban, ada keterkaitannya di antara ketiga gambar itu. Nah, tadi seperti yang pertama tadi Mbak Niken menjelaskan bahwa orang tua itu harus merawat anaknya. Kalau anaknya sakit, dia harus mengobatkan ke dokter. Kemudian keterkaitan yang kedua tadi Mbak Bilkis menambahi dari jawaban Mbak Niken, yaitu kewajiban dan hak seorang anak. Ada kewajiban dan hak seorang anak. Kemudian yang terakhir tadi Mbak Kansa ya, Mbak Kansa sudah menambahi bahwa menurut Mbak Kansa di situ ada kewajiban dan hak warga kita sebagai warga negara itu berhak mendapatkan fasilitas. Nah, itu adalah keterkaitan antara gambar 1, 2, dan 3. Siapa yang masih ingat apa itu hak? Apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Betul sekali. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak, itu namanya hak. Nah, berarti kalau kewajiban itu apa? Siapa yang masih ingat? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Betul. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, itu kewajiban. Ya, silakan itu diingat-ingat, ada hak, kemudian ada kewajiban. Nah, jadi kita di rumah, kita di sekolah, kemudian kita di masyarakat, nah kita mempunyai kewajiban. Misalnya kalau di rumah kita membantu orang tua, kemudian kalau di rumah selain membantu orang tua, kewajiban kita kalau pergi misalnya pamit dulu dengan orang tua. Kalau orang tua memasakkan, kewajiban kita adalah makan masakan orang tua kita. Kemudian hak kita apa? Hak kita misalnya kalau kita di rumah, kita mempunyai hak untuk istirahat misalnya. Setelah pulang sekolah, kita istirahat dulu. Seperti itu. Dan masih banyak sekali kewajiban dan hak kita di rumah, kemudian di sekolah, bahkan sampai di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan memutarkan video tentang kewajiban dan hak. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian amati dan tulis hal penting yang ada pada video. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Apakah anak-anak tahu apa itu arti dari warga negara? Iya, contohnya kita ini adalah warga negara. Sekarang apa ya arti dari warga negara itu? Iya, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Kemudian, kewajiban dan hak warga negara adalah meliputi pekerjaan, kehidupan yang layak, mempertahankan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya yang akan dibahas dalam video ini. Jadi, anak-anak tonton video ini sampai selesai ya. Anak-anak, contoh kasus kewajiban dan hak sebagai warga negara yang pertama adalah terhadap jalan umum. Apa saja ya kewajiban dan haknya? Ya, ini dia, kita mulai dari kewajiban terhadap jalan umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua,
wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, wajib menghormati pengguna jalan lain. Yang keempat, wajib membawa SIM dan STNK. Yang kelima, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan lain sebagainya. Kemudian, hak kita di jalan umum adalah yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan bersih, tidak rusak, dan tidak berlubang. Yang kedua, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang ketiga, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang keempat, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang kelima, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Anak-anak, coba Pak Guru bertanya. Apa yang dapat kamu temukan dari video yang sudah Pak Guru tayangkan tadi? Pengertian kewajiban dan hak Pak Guru. Pengertian kewajiban dan hak, betul sekali ya. Dari tayangan video tadi di situ sudah dijelaskan banyak sekali, yaitu tentang pengertian kewajiban, kemudian pengertian hak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Menurut saya, kewajiban dan hak harus seimbang karena jika salah satu tidak menjalankan maka akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Niken ya. Betul sekali jawaban Mbak Niken. Mengapa kewajiban dan hak itu harus seimbang? Kenapa? Karena menurut Mbak Niken tadi, kalau kewajiban dan hak itu tidak seimbang, akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Di sini Pak Guru akan menyajikan teks bacaan, ya, akan menyajikan teks bacaan. Silakan anak-anak simak. Siapa yang mau membacakan teks bacaan ini? Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Apa yang dapat kalian temukan dari bacaan Siti demam tadi? Dari bacaan tadi, Ibu merawat Siti dengan baik, Pak Guru. Ibu merawat Siti dengan baik. Selain itu, Ibu mengompres Siti dan membawa Siti ke puskesmas. Selain itu, Ibu mengompres Siti dan membawa Siti ke puskesmas. Coba ada yang lain. Dokter memberikan saran untuk selalu menjaga kesehatan. Dokter memberikan saran untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, itu adalah beberapa hal yang ada pada video tadi. Nah, sekarang di sini Pak Guru punya LKPD. Ya, LKPD yang tadi sudah Pak Guru kirimkan melalui grup WA. Silakan kalian kerjakan. Pak Guru mau membagi
membagi kelompoknya terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 ada 4 orang, kemudian kelompok 2 ada 4 orang. Untuk yang kelompok 1 nanti Mbak Niken, kemudian Mbak Putri, Mas Dito, Mbak Kaila. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dari Siti Demam tadi, bacaan Siti Demam, kewajiban apa dan hak apa yang ada pada teks Siti Demam tadi. Silakan dikerjakan pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Sudah jelas ya dengan pekerjaan hari ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Terima kasih ya. Kalau sudah jelas, sekarang saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Mbak Niken. Siti harus menjaga kesehatan. Siti berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Siti harus memilih jajanan sehat. Siti berhak diperiksa dokter. Siti harus rajin mencuci tangan. Siti berhak diperiksa dan diberi obat oleh dokter. Ibu harus merawat Siti yang sedang sakit. Siti berhak dirawat oleh ibu. Ibu harus mengantar Siti ke puskesmas atau rumah sakit. Siti berhak dikompres dan diselimuti saat sakit. Siti harus memilih jajanan sehat. Siti berhak dikompres dan diselimuti saat sakit. Siti harus menjaga kesehatan. Siti berhak diperiksa dan diberi obat oleh dokter. Ibu harus merawat Siti yang sedang sakit. Siti berhak diperiksa dokter. Siti harus rajin mencuci tangan. Siti berhak dirawat oleh ibu. Ibu harus mengantar Siti ke puskesmas atau rumah sakit. Siti berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, terima kasih Mbak Niken dan Mbak Kansa yang sudah mewakili kelompoknya. Dari bacaan tadi itu dapat kita lihat di sana ada kalimat saran. Kalimat saran itu adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Sebelum Pak Guru lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak Guru lanjutkan. Dari bacaan tadi ada masalah dan ada cara mengatasinya. Silakan kalian analisis. Masalahnya itu apa saja? Kemudian cara mengatasinya itu bagaimana? Silakan kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Sudah jelas ya dengan pekerjaan hari ini ya? Sudah, Pak Guru.
Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nanda. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Siti sebaiknya memakai topi saat pulang sekolah agar tidak kepanasan. Badan Siti di malam hari demam. Ibu mengompres Siti dengan air hangat dan menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih demam saat bangun tidur. Ibu membawa Siti ke puskesmas. Warga yang sakit butuh fasilitas tempat berobat. Pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Ya, betul sekali. Itulah tadi anak-anak masalah yang ada pada bacaan Siti demam tadi. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Pak Guru di sini punya bacaan, dibaca yang keras Mbak Niken. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya, siswa dilanjutkan agar memilih jajanan yang sehat? Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Ya, terima kasih. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, pasti negara itu akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, sini ada masalah. Bagaimana jika warga negara itu sakit-sakitan? Nah, maka siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa toh yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaat untuk kesehatanmu? Nah, ini silakan kalian kerjakan pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan. Saya beri waktu 10 menit. Jelas ya dengan pekerjaannya ya? Jelas. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Bagaimana jika warga negara tidak sehat? Apa yang akan terjadi? Tidak berkembang. Negara tidak berkembang. Ya, betul sekali. Negara tidak berkembang. Kenapa? Karena warganya saja sakit-sakitan, pasti ya negara tidak akan berkembang. Coba, sekarang yang kedua, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan yang tidak mengandung pewarna. Jajanan yang tidak mengandung pewarna. Ya, betul sekali. Jadi jajanan sehat itu adalah jajanan yang tidak mengandung pewarna. Selain tidak mengandung pewarna, juga jajanan sehat itu adalah jajanan yang tidak mengandung zat-zat kimia pengawet. Nah, karena sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang menggunakan pengawet. Nah, itu tidak sehat. Makanya kalian lebih baik kalau sekolah itu membawa bekal dari rumah. Masakan ibu kalian itu pasti akan lebih nikmat dan lebih sehat. Nah, sekarang apa saja contoh jajanan sehat? Siapa bisa menyebutkan? Bagaimana jika warga negara tidak sehat? Negara tidak berkembang, Pak Guru. Negara tidak berkembang. Kenapa? Karena warga mereka banyak yang sakit, sehingga negara itu tidak berkembang. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan yang tidak mengandung pewarna, Pak Guru. Jajanan yang tidak mengandung pewarna, betul sekali. Jajanan sehat itu adalah jajanan yang tidak mengandung pewarna. Coba yang lain. Apa contoh jajanan sehat?
Roti, daging, nasi, dan ikan. Ya, roti, daging, nasi, ikan. Itu makanan-makanan sehat ya. Kalau kita jajan ya misalnya roti. Kemudian pertanyaan Pak Guru, mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Mengapa? Coba Mbak Niken. Agar tidak mudah sakit, Pak Guru. Mudah sakit. Betul sekali ya. Mengapa kita harus memilih jajanan sehat agar tidak mudah sakit. Nah, apa manfaat untuk menjaga kesehatanmu? Supaya badan kita tidak mudah terserang penyakit. Itu adalah salah satu manfaat kita menjaga kesehatan. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak Guru. Di sini Pak Guru ada evaluasi yang sudah Pak Guru kirimkan tadi melalui Google Form. Karena semuanya nilainya 100, berarti pembelajarannya tuntas. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Apakah yang seharusnya kamu lakukan sebagai warga negara? Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Menurut saya, kewajiban dan hak harus seimbang karena jika salah satu tidak dijalankan, maka akan mengakibatkan kecemburuan sosial. Nah, itulah anak-anak yang kita pelajari hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Tak terasa pembelajaran hari ini telah selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu godhong suwe ora otomatis tapi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nanda yang sudah memimpin berdoa pada hari ini. Anak-anak, tak terasa pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian tetap jaga kesehatan kalian. Silakan diingat-ingat pembelajaran hari ini. Kemudian jangan lupa untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.